Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyujin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita dari Bai Xiaochun. Selamat menyaksikan. Beraninya kalian, Patriark Spirit Stream berteriak, secara bersamaan menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalam formasi mantra. Patriark Bloodstream juga tersentak di bawah kekuatan serangan, tetapi pada saat yang sama aura pembunuhannya meledak dengan hebat. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Kejahatan apa yang telah dilakukan sekte penentang sungai kita? Yang memberi tanggapan adalah Patriark Starry River. Ketika tiba saatnya bagimu untuk dimusnahkan, kamu berani melawan. Itu adalah kejahatanmu. Sang Patriark merasa sangat bersemangat. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang keadaan basah kuyup ketika dia melarikan diri dari Bai Xiaochun, dan bagaimana balas dendamnya sudah dekat. Pergilah ke sini dan tunjukkan wajahmu, Bai Xiaochun. Dia berteriak. Sambil menggertakkan giginya dengan marah, Patriark Dao River berkata, kamu dengarkan aku, Bai Xiaochun. Aku akan mengosongkan sekte penangkal sungaimu dengan cara yang sama persis seperti kau mengosongkan pengadilan sungai Dao. Pada saat yang sama, kedua patriark itu menghantam formasi mantra, menyebabkan markas sekte penentang sungai bergetar hebat. Formasi mantra besar sekte itu tampak perkasa, tetapi tidak bisa bertahan melawan serangan bertubi-tubi oleh banyak dewa. Saat itu terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dan para murid dari sekte penangkal sungai merasa putus asa mencengkeram hati mereka. Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Patriark Spirit Stream dan Patriark Bloodstream. Itu Bai Xiaochun. Belikan aku waktu. Seketika Patriark Spirit Stream melambaikan tangannya dan mengirim suaranya ke telinga para murid sekte. Semua murid, gabungkan semangatmu dengan Dire Sky Banyan. Teriakan memenuhi udara saat semua murid sekte penangkal sungai menembak ke arah Sky Banyan dan mengirim kekuatan basis budidaya mengalir ke dalamnya. Ketika para murid jatuh ke tempatnya, cahaya gemilang meletus dari pohon besar, memperbaiki retakan pada perisai pembentukan mantra. Bukan hanya para murid berpangkat rendah yang bergabung dalam upaya ini. Para pembudidaya Naschen Soul membantu juga, termasuk Patriark Spirit Stream. Satu-satunya yang tidak berpartisipasi adalah aliran darah Patriark dan murid-murid divisi darah, yang terbang ke tubuh leluhur darah. Beberapa saat kemudian, mata leluhur darah tersentak terbuka, dan dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Dengan leluhur darah terbangun, dia dan perisai berkilauan adalah garis pertahanan terakhir untuk sekte ini. Bruiser juga ada di sana, berdiri di depan leluhur darah, menatap tajam pada 5 dewa. Chen Hetian dan para deva lainnya balas menatap dengan mata menyipit pada sekte yang membela sungai. Reaksi sekte itu mengejutkan mereka, baik dari segi kecepatan reaksi, dan taktik mereka. Jelas, mereka lebih unggul dari sekte capai tengah lainnya. Dengan dukungan penuh dari semua murid dari sekte penangkal sungai, perisai yang diciptakan oleh Dire Sky Banyan adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan Chen Hetian dan para dewa lainnya berkerut. Dan meskipun Bruiser dan leluhur darah bukan ancaman besar, mereka pasti bisa menyebabkan para dewa menunda dengan frustasi. Namun, semua ini hanyalah gangguan kecil. Sejauh menyangkut Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian, pergantian peristiwa yang aneh ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Meskipun sepertinya mereka terburu-buru, mereka sebenarnya masih merasa sangat percaya diri. Selanjutnya, dengan Bai Xiaochun di sekitar, mereka tahu mereka harus berhati-hati dengan jebakan yang terkait dengan pembentukan mantra. Namun, karena mereka memiliki Patriark Starry River dan Patriark Dao River untuk mengatasinya, mereka tidak terlalu khawatir. Satu hal yang mereka perhatikan adalah kemungkinan upaya melarikan diri oleh Bai Xiaochun. Jika dewa seperti Bai Xiaochun melarikan diri, itu tidak akan menjadi bencana besar, tetapi dapat menyebabkan komplikasi di telepon. Namun, mereka tidak merasa bahwa hal seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, Bai Xiaochun duduk bersila di kamar meditasinya yang terpencil, tampaknya di ambang tangisan darah. Dia tidak bisa lebih gugup tentang apa yang terjadi di luar, dia tahu bahwa sekte penangkal sungai berada dalam bahaya kritis. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Jika dia pergi keluar sekarang untuk bertarung melawan 5 dewa, dia tidak akan memiliki harapan untuk menang. Dan jika dia terbunuh, maka sekte penangkal sungai pasti akan dimusnahkan. Satu-satunya kesempatan, adalah untuk berhasil menyulap nyala api 21 warna. Api dari ahli nujum surgawi akan membantunya mencapai terobosan basis kultivasi, dan akan memungkinkannya untuk melangkah ke alam dewa. Hanya dengan begitu dia bisa menyelesaikan krisis yang mematikan ini. Tentu saja, ada pilihan lain. Dia bisa melarikan diri. Jika dia melarikan diri, maka keberadaannya akan menjadi ancaman yang kemungkinan bisa melindungi sekte penangkal sungai sampai batas tertentu. Tapi itu bukan sesuatu yang akan dia lakukan kecuali dia tidak punya pilihan lain. Itu terlalu berisiko. Selain itu, jika perkiraannya tentang situasi itu tidak benar, itu bisa menyebabkan sekte penangkal sungai dihancurkan. Saatnya menyulap api. Katanya, dalam beberapa hari terakhir ia telah berusaha menyulap begitu banyak api berwarna 21 sehingga ia kehilangan hitungan.
Koleksi jiwa yang sangat besar di tasnya sudah mulai menipis. Dengan keterampilan yang dia bangun sebagai ahli nujum duniawi, dia mampu melakukan sulap api dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, semua kegagalan dalam beberapa hari terakhir telah memberinya pengalaman yang luas. Setiap saat dia membuat kemajuan. Sekarang, dia sangat akrab dengan formula dan prosesnya sendiri. Rangkaian kegagalannya telah memungkinkannya untuk menyelesaikan semua masalah, atau paling tidak menghasilkan teori tentang bagaimana caranya. Aku seharusnya bisa berhasil. Dengan mata merah, dia mulai bekerja lagi. Dia tahu bahwa sekte tidak akan bisa bertahan lama, dan bisa mendengar suara gemuruh di luar. Mengambil napas untuk menenangkan diri, ia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan sekelompok besar jiwa menyebar di sekelilingnya. Waktunya telah tiba untuk memulai sulap. Ketika jiwa-jiwa bergabung bersama dan lautan api muncul, dia mengambil kendali itu, mencegahnya meluas ke wilayah yang luas. Namun, pada saat itulah booming yang kuat mencapai dia dari luar. Meskipun dia ingin mempertahankan fokus penuh, dia harus mengirim indera surgawi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Patriark Dao River dan Patriark Steri River telah bergabung untuk menyerang formasi mantra agung sekte ini, menyebabkan celah besar untuk terbuka di perisai. Akibatnya, darah menyembur keluar dari mulut murid-murid sekte yang menentang sungai. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, dia semakin tergila-gila. Lautan api tidak stabil, dan segera meluncur menuju kehancuran. Tanpa ragu sedikit pun, dia terbang ke tempat terbuka, yang menarik perhatian Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian. Begitu mereka melihat ke atas, wajah mereka jatuh ketika mereka menyadari bahwa Bai Xiaochun memegang bola api yang memenuhi hati mereka dengan sensasi bahaya yang intens. "Bruiser, keluar dari jalan!" teriak Bai Xiaochun. Memutar basis kultivasinya dengan kecepatan penuh, ia memanfaatkan kekuatan tubuh kedagingannya untuk melemparkan lautan api keluar di depannya. Itu langsung berubah menjadi bola api besar yang melewati salah satu celah di perisai pembentukan mantra. "Kembalilah!" teriak Chen Hetian di Patriark Steri River dan Patriark Dao River. Pada saat yang sama, ia dan tiga dewa terkuat lainnya bergegas maju untuk mencoba menekan api. Sayangnya untuk Sungai Leluhur dan Sungai Leluhur Dao, mereka bereaksi agak terlalu lambat. Suara gemuruh yang dahsyat meletus saat bola api meledak melepaskan kekuatan yang mengguncang-guncang dari surga, menghancurkan bumi. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat lautan api yang sangat kuat mengubah segala sesuatu di luar sekte penangkal sungai menjadi abu yang menghitam. Patriark Sungai Steri dan Patriark Dao River gemetar hebat. Darah menyembur keluar dari mulut mantan, dan ketuhanan yang baru lahir dari yang terakhir bergetar dengan tidak stabil. Keduanya terbang mundur, tetapi didukung oleh kekuatan Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian. Kalau bukan karena bantuan itu, kedua patriark yang lemah akan terluka parah. Mengingat ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun menggunakan bola api dengan cara ini, dan dia telah membidik dengan sangat hati-hati, serangannya cukup berhasil. Jika musuh lebih siap, itu mungkin tidak akan berhasil juga. Bai Xiaochun, Patriark Steri River berteriak. Namun, bahkan saat dia melihat ke atas, Bai Xiaochun menghilang. Kembali di ruang meditasinya yang terpencil, ia dengan cemas mulai bekerja untuk menyulap api lain. Saat ini, dia tiba-tiba merasa kurang tekanan. "Aku benar-benar idiot. Siapa yang peduli kalau aku gagal? Ketika saya gagal, saya bisa melemparkan mereka keluar tepat sebelum mereka meledak." Bai Xiaochun tidak bisa tidak kagum pada kecerdasannya yang cepat. Orang lain dalam situasinya harus benar-benar fokus dan hanya akan muncul di tempat terbuka pada saat terakhir yang mulia. Tapi dia lebih hebat dari itu. Dia tidak perlu menunggu sampai dia berhasil. Dengan setiap kegagalan, dia akan mengejutkan semua orang di luar. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun memutuskan bahwa dia benar-benar jenius yang langka. "Betul, jika mereka benar-benar sial, maka saya akan gagal setiap saat. Berbuat curang, aku akan meledakkan mereka semua." Kegembiraan melonjak, ia melanjutkan dengan upaya yang lebih menyihir. Semua orang di sekte penangkal sungai dimeriahkan oleh apa yang baru saja mereka lihat, dan menuangkan semua kekuatan yang mereka bisa ke dalam formasi mantra, menyebabkan retakan dengan cepat memperbaiki diri mereka sendiri. Patriark Dao River dan Patriark Steri River ragu-ragu, takut akan lautan api yang baru saja mereka temui. Sialan bahwa Bai Xiaochun. Chen Hetian mengertakkan gigi dan berpikir kembali ke tungku pil yang meledak kembali di tembok besar. Sambil mengerutkan kening, dia melangkah maju, muncul di depan perisai formasi mantra. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia mendorong tangannya ke arah perisai. Bai Zentian dan Li Xiandao bergabung dengannya, keduanya melangkah maju untuk menyerang formasi mantra juga. Patriark Dao River dan Patriark Steri River segera merasa tidak terlalu gugup, dan bergabung. Hanya perlu waktu sesingkat-singkatnya bagi 5 deva untuk secara bersamaan melepaskan serangan ke perisai pembentukan mantra. Wajah Patriark Spirit Stream jatuh, dan kecemasan para murid sekte penangkal sungai tumbuh. Leluhur darah dan bruiser keduanya terbang menuju perisai dan mendukungnya dengan semua kekuatan yang mereka bisa.
Boom terdengar. Chen Hetian, Lixiandao dan Bai Zentian semua berada di pertengahan Dewa Deva, jauh melebihi dibandingkan dengan dua patriark lainnya. Mereka bertiga melepaskan serangan yang menjadi tangan besar yang menekan perisai. Formasi mantra bergetar, dan riak terdistorsi menyebar di atasnya. Lebih banyak retakan terbuka, menyebabkan banyak murid sekte penangkal sungai batuk seteguk darah. Hanya itu yang bisa dilakukan formasi mantra untuk menghadapi serangan lima dewa, dan jelas itu hanya akan mampu bertahan selama beberapa saat lebih lama sebelum runtuh. Di kamar pribadinya, Bai Xiaochun hampir menjadi gila. Dia saat ini memiliki 5 lidah api 16 warna dan 3 lidah api 17 warna, yang tanpa ragu dia buang keluar dari perisai. Dengan menggunakan akal surgawinya secara hati-hati, dia membuat semua mereka menjadi tidak stabil, langsung menyebabkan mereka meledak. Ledakan besar memenuhi udara saat lautan api besar menyebar. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu masih mengejutkan. Tentu saja, Chen Hetian dan para dewa lainnya telah siap dan mampu menghindari serangan itu. Chen Hetian mendengus. Hanya mencoba untuk mengulur waktu, ya, mari kita lihat seberapa banyak api yang kamu miliki. Dia baru saja akan menekan serangan lain ketika leluhur darah mendorong tangannya ke bawah kediri Sky Banyan. Bruiser melakukan hal yang sama. Bahkan, semua binatang roh di sekte bergegas, menggunakan semua energi mereka untuk membantu pertahanan sekte. Bahkan ketika lautan api memudar, perisai pembentukan mantra sekali lagi menyatu kembali. Chen Hetian dan para dewa lainnya kembali bergerak, namun sekali lagi menyerang formasi mantra. Namun, formasi mantra telah sangat stabil, dan Bai Xiaochun terus membuang bola api. Kemarahan Chen Hetian meningkat, dan itu sama dengan Bai Zentian dan Lixiandao. Itu terutama benar bagi Lixiandao, yang terkejut menyadari bahwa dia benar-benar melihat nyala api multiwarna. Bagi Bai Xiaochun telah mengumpulkan begitu banyak jenis nyala multiwarna pada masanya di hutan belantara sangat mengejutkan, dan terbukti menjadi sakit kepala besar. Sialan, bahkan salah satu dari lidah api multiwarna itu bisa dianggap tak ternilai. Aku tidak percaya dia begitu boros. Bagaimana Bai Xiaochun ini mendapatkan begitu banyak nyala api multiwarna di Wildlands? Tidak hanya para deva yang terkejut, mereka juga dijauhkan dari formasi mantra karena ledakan konstan. Akibatnya, perisai sekte yang menentang sungai terus tumbuh lebih kuat saat ini. Fakta bahwa 5 dewa tidak mampu meledakkan melalui perisai pembentukan mantra dari sekte capai tengah tunggal menyebabkan amarah mereka membara. Di kamar pribadinya, Bai Xiaochun sama-sama khawatir dan penuh dengan antisipasi. Pada saat ini, dia membagi konsentrasinya antara usahanya untuk menyulap nyala api yang berwarna 21, dan upayanya untuk memperhatikan pertempuran di luar, dan membuang api yang berwarna-warni. Meskipun dia telah membangun tumpukan api multiwarna, mereka tidak berlari terlalu dalam. Namun, dia tidak punya cara lain untuk mengulur waktu. Dia melakukan segala yang mungkin untuk menyulap nyala api 21 warnanya, dan meskipun dia agak terganggu, dia sudah berusaha mengompresi api yang sedang dia kerjakan. Saat menyusut, banyak warna dalam api berkedip-kedip gila. Bahkan ketika Bai Xiaochun menahan napas dan mencari warna tambahan, Chen Hetian dan para dewa lainnya melepaskan putaran serangan pada formasi mantra. Darah menyembur keluar dari mulut para pembudidaya sekte penangkal sungai, dan banyak yang mulai menyebutkan kelemahannya. Pembentukan mantra jelas tidak akan bertahan lama. Berteriak, Bai Xiaochun membuang 3 lidah api 18 warna, dan lidah api 19 warna. Nyala api 18 warna cukup mengejutkan untuk awalnya, jadi ketika meledak panas yang dihasilkannya memaksa Chen Hetian dan yang lainnya untuk mundur. Sial, teriak Bai Zentian. Bagaimana orang ini bisa memiliki nyala api multiwarna yang begitu banyak? Turunkan formasi mantra ini. Chen Hetian berteriak. Bahkan jika dia memiliki lebih banyak nyala api multiwarna, dia tidak akan berani menggunakannya di dalam sekte sendiri. Hancurkan formasi ini, teriak Lixiandao. Tanpa ragu-ragu, ketiga deva mengecam perisai pembentukan mantra, bergabung dengan Patriark Starry River dan Patriark Dao River. Menantang panas yang hebat, mereka mendekat dan meluncurkan kemampuan surgawi yang kuat ke dalam perisai. Boom terdengar ketika, pada akhirnya, perisai itu tidak bisa tahan lagi, dan runtuh. Darah menyembur keluar dari mulut semua kekuatan sekte penangkal sungai, dari murid-murid tingkat rendah sampai ke Patriark Spirit Stream dan Bruiser. Saat keputusasaan memenuhi hati para pembudidaya sekte penangkal sungai, Patriark Dao River dan Patriark Starry River dengan bersemangat maju ke sekte. Namun, pada saat itulah Bai Xiaochun menemukan warna baru di lautan api. Dia dengan cepat mengirim indera surgawi ke dalam, dan berhasil menyelesaikan warna 21. Udara supremasi tertinggi meletus dari lautan api, menyebabkan langit redup dan angin liar menendang ke atas. Kehendak 5 dewa, yang telah mengambil alih dari kehendak surga, tiba-tiba didorong kembali seolah-olah oleh tangan besar. Cahaya warna-warni meletus ke malam hari, menyebabkan wajah para deva jatuh ketika mereka merasakan perasaan yang tiba-tiba dan intens tentang krisis yang mematikan. Asal-usul krisis itu adalah salah satu fasilitas meditasi terpencil sekte penangkal sungai, yang tidak lain adalah lokasi di mana Bai Xiaochun menyulap api.
Meskipun para dewa tidak ingin mundur, cahaya terang yang bersinar dari daerah itu memenuhi mereka dengan bahaya sehingga mereka tidak punya pilihan lain. Patriarki Sungai Steri dan Sungai Patriark Dao sangat terguncang, dan segera mulai mundur. Pada saat itulah energi yang paling dalam dan menjengkelkan mungkin meletus. Apa itu? Apa yang dilakukan Bai Xiaochun ini? Perasaan ini surga. Rasanya seperti surga dan bumi akan dihancurkan. Bahkan ketika para dewa benar-benar terguncang, sesuatu seperti jaring besar muncul tinggi di langit. Tidak mungkin untuk menentukan apa yang ada di sisi lain dari jaring itu, tetapi Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa ini adalah segel dunia yang sama yang dia lihat selama pertempuran spektakuler di Wildlands. Di kamar pribadinya, Bai Xiaochun terengah-engah, dan keringat yang muncul di kepalanya langsung berubah menjadi uap putih. Dia sekarang berkonsentrasi penuh, sepenuhnya fokus pada lautan api. Bentuk bersama, nyala api 21. Saat lautan api menyusut ke tangannya, energi yang kuat menyebabkan suara gemuruh yang memekakan telinga memenuhi udara. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda kesusahan dalam bentuk apapun. Proses ini berlangsung selama beberapa saat. Ketika energi bergelombang mencapai puncaknya, Bai Xiaochun menutup tangannya di sekitar lautan api. Jantung berdebar kencang, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka jari-jarinya. Cahaya cemerlang meletus menyebabkan langit bergetar dan tanah berguncang. Di sana di tengah tangannya ada nyala api 21. Api surgawi. Api multiwarna surgawi hanya bisa disulap oleh ahli nujum surgawi. Apakah itu api itu sendiri, atau ahli nujum surgawi, keduanya adalah legenda. Tidak ada yang muncul di Wildlands selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan pada kenyataannya, bahkan formula untuk 21 warna api tidak dapat ditemukan. Selain itu, Bai Xiaochun hanya melakukannya dengan bantuan muridnya dan banyak sekali jiwa. Ada juga sejumlah situasi yang mengarah pada situasi di mana Bai Xiaochun melakukan usahanya bahkan tanpa sepenuhnya percaya diri dalam berhasil. Begitu nyala api 21 warna muncul di tempat terbuka, dan tanda-tanda dramatis muncul di langit dan bumi, Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian tersentak kaget. Mereka telah hidup lama, dan menghargai hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, sensasi bahaya yang sudah dekat tidak memberi mereka pilihan lain selain mundur. Patriark Sungai Steri dan Patriark Dao River Court memiliki reaksi yang sama, mata mereka melotot dan jantung mereka berdebar kencang saat mereka mundur. Murid-murid sekte penangkal sungai yang putus asa melihat cahaya yang terang, dan bisa merasakan tekanan memancar dari fasilitas meditasi terpencil Bai Xiaochun, dan seketika, hati mereka melonjak karena kegembiraan. Patriark Bai, ini Patriark Bai. Kami punya harapan. Dengan sang Patriark di sini, yang akan berani menyinggung sekte penangkal sungai kita. Bai Xiaochun sama bersemangatnya dengan semua pembudidaya lainnya di sekte ini. Ketika dia duduk di sana menatap lidah nyala api 21 warna yang baru saja disulapnya, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dunia di sekitarnya tidak dapat menahan sesuatu yang sekuat ini. Dia menatap jaring segel dunia yang tinggi di atas, dan tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan oleh muridnya, bahwa dia curiga 21 warna api adalah batas di dunia. Dunia ini hanya bisa berisi 21 nyala berwarna. Nyala api 22 warna adalah suatu kemustahilan. Meskipun terasa agak sulit untuk diterima, dia akhirnya mengerti. Kembali dalam persidangan dengan api di labirin, dia telah melihat nyala api berwarna 21. Namun, itu hanya ilusi, sedangkan api di depannya sekarang sangat nyata. Dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi mengerikan yang muncul darinya, dan bisa mengatakan bahwa itu adalah batasan di dunia. Seolah-olah dunia menggunakan semua kekuatan yang ia bisa untuk menekan nyala api. Faktanya nyanyian 21 warna yang baru saja disulap itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda memudar, seolah-olah dunia di sekelilingnya sedang berusaha memadamkannya. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan wajan kura-kura, matanya berkedip dengan kegilaan dan keteguhan hati. Itu hanya legenda bahwa nyala api 21 warna bisa mendorong seseorang ke alam dewa, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun. Bai Xiaochun adalah satu-satunya sepanjang tahun yang memenuhi persyaratan. Dan sekarang, pada saat bahaya sekte yang menentang sungai, dan di hadapan nyala api 21 warna yang terhuyung-huyung di ambang kehancuran, Bai Xiaochun tidak punya waktu untuk merenungkan apa yang harus dilakukan. Sudah waktunya untuk bangkrut, teriaknya, ekspresi sengit memutar wajahnya. Meskipun mengambil risiko ini bukanlah sesuatu yang biasanya dia lakukan, saat ini, dia tidak punya pilihan. Begitu kura-kura itu keluar di tempat terbuka, jiwanya yang baru lahir terbang ke sana. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Api 21 warna terbang ke wajan, menyatu ke dalamnya, menyebabkannya bergetar hebat. Cahaya yang menyilaukan meletus menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan memaksa tingkat kekuatan spiritual yang tidak bisa dipahami untuk menyatu. Seolah-olah sekte penangkal sungai telah menjadi pusaran besar, menyedot semua kekuatan spiritual surga dan bumi. Wajah Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian jatuh secara dramatis, dan mereka terbang mundur secepat mungkin, firasat buruk memenuhi hati mereka.
Sungai Dao, sungai berbintang, teriak Lisian Dao, ke sana dan buka kamar meditasinya. Hati Patriark Dao River dan Patriark Steri River melonjak karena kegilaan, tetapi mereka tidak berani menentang perintah yang telah diberikan kepada mereka. Melihat bahwa Chen Hetian dan Bai Zentian tidak menawarkan instruksi lain, mereka mengertakkan gigi dan menyerang dengan kecepatan penuh menuju kamar pribadi Bai Xiaochun. Bruiser melolong cemas, dan aliran darah Patriark mengirim leluhur darah maju bersamanya untuk mencegat. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang berada di level Deva, mereka setidaknya bisa membeli waktu. Suara gemuruh bergema ketika dua Patriark Dewa mengetuk Bruiser dan leluhur darah keluar dari jalan, dan kemudian mendekati ruang meditasi, di mana jumlah besar energi spiritual melonjak. Buka! Patriark Dao River meraung, tangan berkedip dalam gerakan mantra dua tangan yang mengirim puluhan ribu sinar pedang keluar untuk membentuk bentuk pedang besar yang sangat besar. Saat pedang menebas ke arah ruang meditasi, energi yang mengejutkan memenuhi area itu. Patriarki Steri River juga berusaha keras untuk melancarkan serangan yang sama menghancurkannya. Subjugasi meteorit berbintang. Suara gemuruh yang memekakan telinga memenuhi udara, bersama dengan teriakan marah dari banyak pembudidaya sekte sungai yang tak terhitung jumlahnya, ketika meteorit yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Patriark Steri River dan kemudian mulai turun hujan menuju fasilitas meditasi terpencil Bai Xiaochun. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam sekejap mata, meteorit itu jatuh, dan pedang itu menebas, menyebabkan sekte penangkal sungai berguncang dengan keras. Gunung-gunung yang berisi ruang meditasi Bai Xiaochun hancur, mengirim batu dan puing-puing terbang ke segala arah sebelum berubah menjadi abu. Bahkan ruang meditasi itu sendiri dihancurkan. Xiaochun, teriak Song Junwan. Bahkan saat Bruiser melolong, Chen Hetian, Lisian Dao, dan Bai Zentian semuanya jatuh ke sekte penangkal sungai. Namun, sesaat kemudian, wajah mereka berkedip dengan emosi liar. Kehendak dewa, itu hanya terjadi ketika seseorang naik ke tingkat dewa, dan bergabung dengan surga. Bai Xiaochun, sebenarnya bukan dewa sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Menangis ketakutan, mereka bertiga mundur dengan cepat. Namun, bahkan seperti yang mereka lakukan, sebuah kejutan akan meletus dari puing-puing ruang meditasi yang baru saja dihancurkan. Itu sangat kuat sehingga ketika menyatu dengan surga, langit bergetar. Semua riak sebelumnya, semua gemuruh guntur, semua awan, langsung tertekan. Kehendak Chen Hetian dan para dewa lainnya, yang sebelumnya mengunci daerah itu, langsung diusir. Hanya satu kehendak yang tersisa, kehendak mendominasi yang menuntut kehendak semua deva lain mundur. Wajah besar muncul di langit, wajah dengan mata tertutup, wajah yang memenuhi semua langit, wajah yang menyebabkan hati semua orang di sekte penentang sungai bergetar dengan kegembiraan yang tak terkendali. Itu, Bai Xiaochun, Chen Hetian, Lisian Dao, Bai Zentian, Patriark Dao River, dan Patriark Steri River semuanya tampak muram dan bahkan sakit ketika mereka mundur. Adapun dua yang terakhir, mereka merasakan sensasi kematian yang akan datang yang melampaui apapun yang mereka rasakan dalam pertemuan mereka sebelumnya dengan Bai Xiaochun. Pada saat itulah mata wajah besar di langit terbuka. Mata terkunci pada keilahian sungai Patriark Dao yang baru lahir, secara bersamaan menyebabkan semua warna di dunia redup. Angin menjerit dan kilat menari, yang semuanya bersatu menjadi suara yang mengejutkan. Hancurkan. Wajah Bai Xiaochun memutar, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju sungai Patriark Dao. Itu bergerak begitu cepat sehingga Chen Hetian, Lisian Dao dan Bai Zentian bahkan tidak bisa bereaksi. Yang mengejutkan sungai Patriark Dao, sebelum dia bahkan bisa memohon belas kasihan, sinar cahaya itu menusuk keilahiannya yang baru lahir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya, ditunggu saja.